Halo teman-teman, selamat datang di channel Mas Kimia. Ya, ini kita mau membahas tentang tata nama senyawa. Ini materi kelas 10. Tadi ada yang request, ada kelas request buatin video tentang tata nama senyawa gitu. Oke, langsung aja biar lebih singkat videonya. Yang pertama ada yang namanya tata nama senyawa biner. Apa itu senyawa biner? Nah, itu senyawa yang hanya terdiri dari dua jenis unsur. Ini H2O, cuman H sama O. Amonia cuman N sama H, metana cuman C sama H gitu ya. Tadi cuman dua unsur saja. Nah, terus penulisannya gimana? Misalnya kita punya 2H sama O, apakah boleh ditulis OH2 atau harus H2O? Nah, ternyata penulisannya harus H2O, teman-teman. NH3 harus NH3 atau boleh H3N, ternyata harus NH3. Nah, ternyata ada aturannya ini. Ini dihafal nih. Tapi nggak usah dihafal, udah cukup sering-sering baca buku aja, baca soal, nanti udah yang di soal itu bakal penulisannya sesuai kok. Jadi ini nggak perlu repot-repot ngafalin teman-teman. Jadi ya santai aja, aku dari dulu nggak pernah ngafalin itu ya. Maaf tadi ada notifikasi. Nah, terus penamaannya gimana? Nah, penamaannya tinggal disebut aja. Ini misal HCl, disebut yang depan hidrogen, belakangnya klorida. Ini hidrogen, belakangnya sulfida. Nah, gitu. Nah, kalau pasangan unsur yang bersenyawa membentuk lebih dari satu jenis senyawa, maka senyawa itu dibedakan dengan menyebutkan angka indeks dalam bahasa Yunani sebagai berikut. Nih, 1-10. Pasti udah pada hafal ya teman-teman ya. Tapi prakteknya nanti yang dipakai cuma 1-5 ini. Yang sering dipakai sih. Indeks 1 tidak perlu disebutkan, kecuali untuk karbon monoksida. Nih, monoksidanya disebut ini. Karbonnya 1, monoksidanya sebutin mono, karena cuma ada 1 gitu ya. Maaf. Nah, ini kalau di nitrogen oksida ini contohnya yang mononya nggak disebutkan nih. Nitrogen oksida. Ini nggak usah pakai mono, nggak apa-apa. Yang pakai mono itu cuman karbon monoksida. Coba perhatikan di sini. Karbon dioksida, ini mononya kan juga nggak ada ya. Dioksida, kenapa di? Karena O-nya ada 2 gitu ya. Terus ini juga di nitrogen oksida, nitrogennya ada 2, ada tambahannya di nitrogen oksida. Coba lihat contoh yang lebih jauh, ini N2O5, nitrogennya ada 2, makanya dia ada di. Nih, di nitrogen pentaoksida, penta 5 ya, nih 5, oksidanya ada 5. Oke. Nah, ini sumbernya dari Petrucci nih. Petrucci itu buku kimia dasar, Petrucci Suminar, nih berarti udah hasil translatean. Nah, terus ada catatan satu lagi teman-teman, senyawa umum. Nah, kalau misal H2O air, amonia, NH3, metana, CH4 tuh nggak perlu pakai nama-nama kayak tadi karena itu udah umum. Air, amonia, metana, air nggak usah pakai hidrogen monoksida gitu, nggak usah. Oh maaf, hidrogen oksida gitu nggak usah. Oke, hidrogen oksida gitu nggak usah. Nah, terus di sini ada soal, barangkali mau dicoba. Tadi kan aku bilang 1-5 yang sering keluar ya, ini ada 6 keluar. Berarti namanya apa? Sulfur heksaklorida. Nah, ini silahkan dicoba, mau di screenshot dulu nggak apa-apa. Dicoba, nanti boleh banget nulis di kolom komentar jawaban teman-teman. Nah, atau kalau misalnya tanya yang kesulitan aja, boleh tulis aja di kolom komentar, feel free ya. Nah, terus berikutnya ada tata nama senyawa ion. Senyawa ion itu apa? Dia terdiri dari kation dan anion. Umumnya kation itu adalah dia ion logam, sedangkan anion dapat berupa anion non-logam atau suatu anion poliatom. Daftar kation dan anion penting diberikan pada tabel 3.1 dan 3.2. Nah, ini nggak usah bingung mana anion non-logam, mana anion poliatom. Nah, nanti kita lihat di tabel. Oke. Nah, pertama kita bahas dulu rumus senyawa ion. Rumus senyawa ion yang ditulis itu biasanya yang logam dulu nih, natrium klorida gitu. Sebenarnya bukan logam dulu juga sih, yang ditulis itu biasanya yang kation dulu, kation baru anion. Tulisnya NaCl ya, bukan ClNa gitu. Nah, rumus senyawa ion ini nggak perlu dihafal nih, kelihatannya kayak rumus gitu kan, tapi sebenarnya dia logika aja gitu.
Kalau misalnya Na plus 1 Cl minus 1 ya otomatis ini 1 sama 1 gitu kan, karena plus 1 sama minus 1 bakal jadi 0 gitu kan. Kalau BaCl2 misal BaCl2 berarti Ba 2 plus kan, di sini kan udah ada 2 plus, Cl nya ada 2, nah dan 1 Cl itu muatannya minus 1, 2 kali minus 1 jadi minus 2, plus 2 minus 2 jadi 0. Nah gitu sih. Kalau ada yang masih bingung bagian ini, aneh ya, tulis di kolom komentar ya, ini sebenarnya logika gitu sih. Nah ini contohnya, daripada bingung-bingung nih ada contohnya. Ini plus 1 sama minus 1 jadi NaCl 0, pokoknya jumlahnya 0 aja. Ini Na plus SO4 2 minus, ini kan minus 2 nih, ini plus 1, nah biar jadi 0 dia harus plus 2, caranya gimana, ini dikali 2. Terus contoh ini AlPO4 Al3 plus PO4 3 minus. Nah ini contoh anion yang poliatomik teman-teman, PO4 3 minus, SO4 2 minus, SO4 3 minus. Nah ini kation yang sering keluar. Kation itu biasanya ini ya, logam ya. Ini apakah perlu dihafal semua? Ya sebenarnya sih perlu ya, cuman ya jam terbang aja. Kalau sering-sering baca soal gitu, nanti pas ngerjain soal kan sambil ngecek ya tabel periodik gitu, atau ngecek tabel ini ya, nanti kan lama-lama hafal sendiri lah, nggak perlu mengkhususkan waktu untuk menghafal gitu, nggak perlu sih. Nah ini bisa di screenshot kalau mau screenshot. Nah terus ini ada anion nih, anion ya, bermuatan negatif. Nah oke, ini contoh-contoh anion ya. Ini anion yang sini ini semuanya anion poliatomik nih. Ini juga pokoknya yang poliatomik itu yang dia lebih dari satu atom aja, ini juga poliatomik maksudnya, NO2 NO3 ini. Nah terus mungkin adik-adik teman-teman bertanya-tanya ya, ini muatannya dari mana gitu ya. Sebenarnya ada alasannya, cuman untuk tata nama ini sebenarnya ya setengah menghafal gitu sih. Kalau C2O4 pasti muatannya 2 minus, kalau SO3 dia 2 minus, SO4 dia juga 2 minus. Nah apakah perlu dihafal? Sekali lagi sebenarnya enggak ya, cukup banyak-banyak latihan soal aja, nanti ingat sendiri gitu, sama aja menghafal ya. Iya sih. maaf. Nah terus berikutnya namanya gimana, tadi sempat dimention ya. Kalau senyawa ion dia langsung sebutin kation lalu anion nih, natrium klorida, kalsium klorida. Apa yang disimpulkan di sini, dia Cl nya ada 2 tapi tidak perlu dikasih di, langsung aja kalsium klorida bukan kalsium diklorida gitu ya. Perhatikan di sini juga natrium sulfat bukan dinatrium sulfat. Nah aluminium nitrat bukan aluminium trinitrat, enggak kan. Nah jadi kalau senyawa ion tata namanya seperti itu, langsung sebut kation dan anion aja. Nah terus yang di bawah ini apa? Jika unsur logam mempunyai lebih dari satu jenis bilangan oksidasi, maka senyawa-senyawanya dibedakan dengan menuliskan bilangan oksidasinya, yang ditulis dalam tanda kurung dengan angka Romawi di belakang nama unsur logam tersebut. Contoh ini Cu2O sama CuO kan dua-duanya ini ionik nih, senyawa ion. Nah kalau misalnya nggak dikasih dalam kurung ini, namanya bakal sama dong, karena kan dia nyebutinnya depan sama belakang gitu ya. Harusnya namanya tembaga oksida, tembaga oksida. Nah untuk membedakan di sini mana yang Cu2O sama CuO, nah kalau Cu2O ini Cu-nya kan muatannya plus 1, berarti di sini kasih hidroksnya plus 1, ini juga hidroksnya plus 2, di sini kasih 2 gitu. Nah maaf kelewat, itu sih buat bedain aja. Nah sebagai catatan, yang bakal punya bilox lebih dari satu ini dia adalah atom-atom yang ada di unsur transisi ya. Unsur transisi itu yang nomor 21 sampai 30, terus sama bawahnya pokoknya di ini golongan B. Nah itu biasanya dia bisa punya bilox lebih dari satu. Oke, nah ini ada contoh soalnya.
Nah, ini bisa teman-teman kerjakan. Misalkan di sini ada K2Cr2O7. Wah, aku tahu kalau K itu kalium, tapi nggak tahu Cr2O7 itu namanya apa. Nah, inilah pentingnya latihan soal teman-teman. Nah, nanti bisa ngerjain ini sambil nonton tabel yang ini. Nah, nanti lama-lama hafal sendiri. Itu ya. Nah, ini boleh di screenshot. Oke. Nah, nanti kalau ada yang kesulitan bagian latihan ini, boleh tulis di kolom komentar. Oke. Lanjut, berikutnya ada tata nama senyawa terner. Ya, senyawa terner. Baca nih, asam, basa, garam. Pertama, asam. Tata nama senyawa asam. Nah, asam ini khusus nih. Asam, belum belajar asam basa ya, tapi waktu SMP udah pernah belajar sih. Pokoknya kalau depannya HH ini kalian langsung harus curigai kalau itu asam gitu ya. Nah, ini asam sulfat, asam nitrat, asam fosfat gitu. Langsung aja sebut aja. Dia kan ini nih, perhatikan ini. Dia kan senyawanya kovalen, bukan senyawa ion ya. Nah, sedangkan senyawa kovalen kayak yang poin nomor 1 tadi, dia itu harus disebutin di tetra itu nggak harus disebutin kan. Nah, tapi di sini lain, kalau di asam tuh nggak perlu disebutin. Contoh ini kan H3PO4, hanya kan 3 ya, nggak usah trihidrogen fosfat gitu, nggak usah, langsung asam fosfat. Nah, terus juga itu contoh yang bawahnya asam sulfat, asam nitrat, terus asam asetat. Nah, paling asam yang hanya di belakang cuman ini teman-teman, asam asetat sama asam yang umum ya, asam benzoat. Nah, itu juga asam juga, hanya di belakang, tapi asam benzoat jarang keluar. Hanya yang di belakang yang sering keluar cuman asam asetat ini aja. Terus kalau basa sama, bedanya kalau basa itu OH nih, H- sama dia walaupun ada dua nih, CaOH2, dia langsung sebutnya kalsium hidroksida, aluminium hidroksida, dan dia masih mengikuti seperti ketentuan yang ionik tadi. Yang ionik ini contohnya Cu kan ini logam transisi nih, dia bisa punya bilox lebih dari 1. Nah, CuH2 berarti kan di sini OH-nya kan minus, ada 2 jadi minus 2. Berarti Cu-nya adalah plus 2. Kenapa plus 2? Biar jumlahnya 0. Jadi dia namanya tembaga 2 hidroksida. Ini barium hidroksida. Barium ini nggak bisa punya bilox yang lebih dari 1. Udah belajar bilox kan? Kalau misalnya mau belajar, di video yang lain ada kok belajar bilox. Jadi mungkin aku duplikin lagi ya, kalau golongan 1A dan 2A itu dia pasti plus 1 dan plus 2. Makanya ini di golongan 2A ya, dia pasti plus 2 dan nggak mungkin punya bilox lebih dari 1 gitu. Terus tata nama garam ini sebenarnya ya sama aja kayak ionik, karena kayak senyawa ion tadi, karena ya garam itu kan senyawa ion ya, ikatannya ikatan ionik ya. Sama aja dia. Ini perhatikan, Hg, Fe, Cu ini unsur transisi kayak yang disebutkan tadi. Na, Mg ini unsur golongan 1A dan 2A. Nah, 1A 2A dia nggak bisa punya bilox lebih dari 1, kalau transisi bisa. Makanya kalau yang transisi seringnya atau ya bahkan semuanya itu ada ininya, ada romawinya kayak gini, karena dia punya lebih dari 1 bilox gitu. Fe bisa besi 2 sulfat, bisa besi 3 sulfat, bisa, tergantung rumus nyawanya. Nah, terus ini boleh buat latihan. Maaf. Itu nomor 1 2 3 4 boleh buat latihan. Yang bingung, yang ragu boleh ditulis di kolom komentar. Di screenshot dulu boleh. Udah ya. Nah, ini nomor 5. Mungkin nomor 5 ini bisa aja sama guru teman-teman dijadikan PR ya. Gampang sih saat ini, nanti jadinya K plus Cl minus. Jadi kan biasa jurnal kan plus sama minus 1 loh. Nah, jadi KCl. Ini juga udah minus, ini plus KNO2. Ini
minus 2, ini plus 1 kan. Nah, berarti biar jadi 0 ini plusnya harus plus 2. Plus 2 minus 2 jadi 0. Nah, jadi di sini nanti isinya K2SO4. Ini K2CH2O7. Ini K3PO4. Gitu aja kok. Oke, boleh dicoba. Tulis di kolom komentar kalau ada kesulitan. Terus tata nama senyawa organik. Gimana itu tata nama senyawa organik? Tata nama senyawa organik ini memang khusus sih. Sebenarnya kalau di materi kelas 10, tata nama senyawa organik ini nggak bakal keluar sih. Paling yang keluar yang sering dipakai itu paling ini aja, metana sama urea sama setat. Dah, yang lain jarang. Nih, ingat-ingat aja, paling yang sering keluar ini sama glukosa. Nih, kalau mau menghafal cukup hafal ini aja. Nanti untuk tata nama senyawa organik ada di tata nama senyawa hidrogen, senyawa hidrokarbon ada di materi kelas 11. Jadi ini kenapa ada di materi kelas 10? Karena ya untuk pengenalan aja gitu ya. Jadi nanti aja untuk kelas 10 belum sampai tata nama senyawa organik. Oke, ini boleh dihafal 4 itu. Mau di screenshot juga boleh. Tunggu. Udah ya. Nah, ini ada latihan soal komprehensif nih. Tadi udah lengkap ini kan. Ini yang BCl3 ini senyawa biner. Ini biner semua ya. Biner semua, ini ada yang ionik juga. Terus di sini kebalikannya dari nama senyawa disuruh nulis rumus senyawanya. Nah, di sini asam sama basa ini. Boleh ya? Adik-adik, adik-adik, teman-teman nulis jawabannya. Kok jawaban ya? Jangan deh kebanyakan ya, soalnya nulis kesulitannya boleh taruh di kolom komentar. Ini boleh di screenshot dulu. Tuliskan rumus senyawa organik berikut. Nah, nomor 4 ya. Nomor 4 ini sih hafalan ya, dan ini pun enggak valid sih, menurutku kurang valid sih. Soalnya misalnya alkohol kan ada banyak gitu kan. Tapi ya sudah, nggak masalah. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk tata nama senyawa materi kelas 10 kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom komentar. Kalau bermanfaat, ada masukan dari cara penyampaian materi gitu, feel free aja. Kalau nggak mau di kolom komentar ya boleh via email atau DM di mas_kimia di IG ya. Nah, apa lagi ya, mau sampaikan apa ya? Udah, itu aja. Selamat belajar. Ini soal-soalnya jangan lupa dikerjakan untuk nambah latihan. Oh iya, kalau ada request materi boleh juga tulis di kolom komentar. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih, selamat belajar.